Hai, sahabat Alter dimanapun kalian berada. Kembali lagi bersama saya Gibran. Nah, sekarang nih Gibran lagi kedatangan tamu. Itu tamu spesial banget nih, yaitu adalah Profesor Dr. Faisal Yunus. Halo Prof, bagaimana kabarnya Prof? Kita ketemu kembali lagi nih Prof. Betul, Gibran. Oke, jadi Gibran mau nanya nih Prof tentang COVID nih Prof. Nah, kan kemarin Gibran baca berita nih Prof. Itu dengar-dengar katanya COVID itu sudah menularkan lewat udara atau bisa kita kenal dengan airborne. Nah, itu benar nggak sih Prof, dan bagaimana penjelasannya Prof? Oke. Ya, jadi pertanggal 9 Juli 2020 WHO mengumumkan bahwa COVID-19 itu bisa menyebar melalui udara atau airborne. Jadi begini, selama ini kan kita menganggap penularan COVID itu droplet. Apa sebenarnya droplet? Droplet adalah percikan, apakah ludah atau percikan dari mulut seorang kalau dia bicara atau dia bersin yang besarnya di atas 5 mikron. Dan dia karena besarnya di atas 5 mikron, dia punya berat, jadi jarak tempuhnya sekitar 1-2 meter. Itu sebabnya kenapa pada anjuran sebelumnya orang menjaga jarak sekitar 1-2 meter. Karena kalau dia ada percikan bersin atau batuk atau bicara, itu bisa menyebar sekitar 1-2 meter. Dan kemudian sedangkan konsekuensinya kalau kita menyebutnya di airborne, berarti dia percikan itu berupa aerosol. Aerosol itu adalah percikan yang kurang dari 5 mikron. Nah, karena dikurang 5 mikron, dia lebih ringan dan dia bisa lebih, jaraknya bisa jauh. Nah, itu ada berbagai pendapat, ada yang mengatakan 4 meter, ada yang mengatakan 8 meter, bahkan ada yang mengatakan bisa sampai 16 meter jaraknya. Jadi jaraknya lebih jauh dibandingkan droplet, bisa sampai 5, bisa sampai 10, mengatakan 10 meter. Nah, kemudian lamanya di udara juga berbeda. Ada yang mengatakan sampai 4 jam, ada yang mengatakan 8 jam, bahkan ada yang mengatakan lebih lama lagi bisa 16 jam dia ada udara. Dan apa konsekuensinya? Kalau droplet, kita kan hanya takut pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu kita menjaga jarak. Nah, kalau dia bersifat airborne, dia bisa orangnya sudah tidak ada, tapi aerosolnya masih ada di sana dan dia berterbang di udara. Sehingga dengan demikian, walaupun orang sudah tidak ada, jadi seorang kalau orang sebelumnya ada di sana dia mengandung virus, dan orang yang berikutnya datang walaupun orang sudah tidak ada karena airborne aerosol bisa ada di udara berapa jam dan bisa saja dia tertular. Nah, jadi itulah berasal penelitian. Jadi selama ini di WHO sendiri juga ada perdebatan ini apakah mau dikatakan dia airborne atau tidak, karena ada penelitian nggak bisa membuktikan waktu di airborne. Tapi ada juga orang mendapatkan tidak ada orangnya, kemudian bisa juga orang tertular. Nah, karena ada airborne. Makanya memang ada beberapa penelitian menunjukkan adanya airborne tersebut. Sebabnya kenapa akhirnya WHO mengeluarkan pernyataan bahwa sebagian mungkin bisa terjadi secara airborne. Nah, apa konsekuensinya kalau kita menganggap airborne? Konsekuensinya jadi kita tidak cukup lagi hanya menjaga jarak, tapi harus selalu memakai masker karena kita tidak tahu apakah dalam satu ruangan benar-benar ada aerosol yang masih tertinggal yang bisa tahan berapa jam ada di sana. Dan satu hal lagi yang paling penting adalah untuk ruangan, terutama ruang tertutup. Maka ada anjurannya kalau ruang tertutup sebaiknya itu dibuka, kalau ada jendelanya dibuka selebar-lebarnya, dengan mungkin tadi pertukaran udara. Kemudian untuk orang-orang yang berada di ruang tertutup sebaiknya tidak ada mengurangi kerumunan di ruang tertutupnya. Lebih berbahaya orang berkerumun di ruang tertutup dibandingkan orang di luar kalau sama berkumpul. Kemudian juga untuk memasang filter pada AC. Dan kemudian juga harus diganti berapa saat. Kalau tidak demikian bisa saja nanti AC-nya mengandung virus-virus dan malah menjadi sumber penularan. Jadi ada beberapa kiatnya untuk menjaga kalau betul-betul di airborne. Yang pertama, udaranya tetap diusahakan tetap bersih. Kemudian jendela dibuka lebar supaya udara berganti. Kemudian kalau memakai AC kita harus pakai filter, dan filternya diganti setelah berapa saat. Kemudian pada setiap saat kita harus memakai masker. Karena kita tidak tahu apakah dalam ruangan itu ada aerosol yang tertinggal dari orang sebelumnya yang telah ada dalam ruangan tersebut. Dan kemudian juga selalu memperhatikan yang lain-lain sama. Ya, jadi harus cuci tangan, harus memakai masker, dan harus menghindari jarak, menjaga. Tapi ya kalau untuk droplet kan jaraknya kita anggap 1-2 meter, tapi untuk aerosol bisa lebih jauh dari itu. Ya, itu konsekuensinya kalau kita menganggap betul-betul dia airborne, menular melalui udara. Itu kan yang airborne udara ya, ini kan masih belum bisa belum bisa dipastikan Prof ya. Sudah ada beberapa penelitian mendapatkan betul ada airborne, ya, tapi belum banyak ya. Jadi yang sudah banyak kan kalau memang dia droplet itu sudah banyak. Ya,
tapi untuk airborne ini ada beberapa. Itu sebabnya kenapa WHO baru mengeluarkan pada belakang ini, karena ada desakan bahwa masyarakat juga tahu bahwa ada kemungkinan dia juga bisa menular secara airborne. Seperti demikian. Oke teman-teman, jadi itu penjelasan dari Profesor Dr. Faisal Yunus untuk COVID-19 penularannya lewat udara. Jadi nanti teman-teman kalau misalkan mau nanya lebih lanjut bisa di kolom komentar. Oke, sampai bertemu lagi teman-teman. Dari saya Gibran dan juga Profesor Faisal Yunus. Jadi kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Alter Indonesia.